kita lihat itu pada kuartal 2 tahun lalu, ini saya bagi pertumbuhan region ya. Pertumbuhan wilayah Sumatera itu kuartal 2 2020 itu minus 3,2, yang turunnya itu paling dalam tahun lalu itu sebenarnya adalah Jawa dan Bali yang turun pertumbuhannya itu minus 6,8% di kuartal 2 2020. Nah, di tahun 2021 ini saya melihatnya memang terkait dengan adanya pelarangan mudik, selain masalah efektivitasnya, jadi kita asumsikan saja pelarangan mudik ini benar-benar berhasil, saya melihatnya pada tahun ini dampaknya masih akan berasa, terutama itu apa namanya ya di wilayah Jawa, tapi saya lihat itu untuk perekonomian di luar Jawa dampaknya seharusnya tidak sebesar untuk di Jawa. Saya melihatnya itu kenapa? Karena untuk di wilayah di luar Jawa, kenaikan harga komoditas belakangan ini harusnya memberikan dampak daya beli yang lumayan meningkat. Jadinya yang saya khawatirkan memang dengan adanya pelaksanaan apa namanya pelarangan mudik ini, prospek pembalikan ekonomi di Pulau Jawa itu akan cenderung lebih lambat dari yang semestinya. Dan kalau dibandingkan desa dengan kota, di tahun ini saya tetap melihat bahwa sekalipun dana itu berada di kota, spendingnya tetap akan berbeda, apa namanya ya, marginal propensity to consume kalau bahasa ekonomnya tetap akan cenderung lebih rendah di kota dibandingkan kalau uang tersebut berada di daerah. Jadinya memang ada dampak yang bisa negatif dengan adanya pembatasan mudik ini, tapi di sisi lain saya melihat memang di tahun 2021 ini penggerak recovery ekonomi kita itu adalah kebangkitnya harga komoditas dan perbaikan ekonomi yang lebih dahulu di luar Jawa. Karena itu walaupun ada dampak negatif, saya tetap melihat recovery ekonomi yang terjadi di tahun 2021 itu on track. Nah, setelah itu kita mungkin lebih harus melihat bagaimana polisi pembatasan mudik ini dilakukan di lapangan. Kalau kita belajar dari kejadian di tahun lalu, tidak bisa sepenuhnya aktivitas mudik ini dibatasi. Tetap saja tetap saja di cerita tahun lalu sangat banyak orang Indonesia yang bisa mudik. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, berarti efeknya untuk ke overall pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 di kuartal 2 ini akan seperti apa, Pak Fahrul? Saya tetap optimis melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal 2, dikarenakan akan membaiknya lebih cepat ekonomi di luar Jawa. Saya melihat sekalipun adanya pembatasan ini, ekonomi di kuartal 2 akan tumbuh di 7% year on year. Jangan lupa di tahun lalu kita sempat minus 5% year on year di kuartal 2. Dan saya melihat momentum ini akan bisa terjaga kalau harga komoditas yang tinggi ini bisa diutilize oleh perekonomian di luar Jawa. Karena itu saya melihat seharusnya adanya pembatasan mudik ini tidak menjadi penghalang untuk ekonomi kita recover. Kira-kira. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.